Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembahasan soal IPA untuk nomor 11 sampai nomor 20. Nomor 11. Perhatikan gambar beberapa benda di atas lantai berikut. Jika keempat benda memiliki masanya sama, maka urutan benda yang memberi tekanan terbesar ke terkecil terhadap lantai adalah titik-titik. Terbesar ke terkecil. Perlu diperhatikan tekanan P sama dengan gaya dibagi luas bidang tekan. Ini adalah luas alasnya. Nah, sehingga tekanan ini berbanding terbalik dengan luas alas. Ingat rumus kalau di sini dan di sini itu berbanding terbalik. Maka untuk menentukan tekanan yang terbesar, maka ini terbesar berarti kita mencari luas alasnya yang terkecil. Kita cek satu persatu. Gambar nomor 1, luas alasnya bisa dicari dengan panjang ke lebar. Panjang 8, lebar 2, 16. Yang nomor 2, panjang 6, lebar 2, maka ini luas alasnya adalah 12. Gambar yang ketiga, panjang 10, lebar 3, luas alasnya adalah 30. Gambar nomor 4, panjang 2, lebar 3, luas alasnya adalah 6. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil di sini ada 4. Kemudian 2, yaitu 12. 2, sehingga jawabannya adalah A. 4, 2, 1, 3. Soal nomor 12. Terdapat bacaan tentang tsunami. Tsunami ada yang menyebut gelombang pelabuhan. Tsunami dapat diakibatkan dari beberapa hal, antara lain gempa bumi yang berpusat di tengah laut, gunung api tengah laut yang meletus, dan longsoran besar di balong laut. Saat gempa dengan magnitudo lebih dari 7 skala Richter di tengah laut pada kedalaman kurang dari 10 km terjadi di tengah lautan, maka kemungkinan besar terjadi tsunami. Saat gelombang tsunami mendekati pantai, kecepatan gelombang atau V menurun akibat gesekan dengan dasar laut, sementara frekuensi F gelombang tetap. Selain itu, karena tsunami menjangkau hingga dasar laut, saat laut menjadi dangkal, energi yang sebelumnya tersebar jauh hingga ke bawah mulai berpindah ke atas. Berpindahnya energi ini meningkatkan amplitudo atau tinggi gelombang. Tsunami sebagai gelombang akan menyebar ke segala arah, sehingga menuju seluruh pantai yang menghadap pusat gempa. Tinggi gelombang yang dialami pantai tertentu dapat berbeda dengan pantai lainnya tergantung dari jarak terhadap pusat gempa. Nah, perhatikan gambar pergerakan tsunami dari perairan dalam menuju pantai. Pertanyaannya adalah, saat gelombang tsunami mendekati pantai, titik-titik. Dari bacaan tadi dapat digarisbawahi, saat gelombang tsunami mendekati pantai, kecepatan gelombang menurun. Jadi kecepatannya turun akibat gesekan dengan dasar laut, sementara frekuensi gelombang tetap. Frekuensinya tetap. Perlu diketahui bahwa V sama dengan lambda dikali F.
Jika V-nya turun dan F-nya tetap, maka otomatis lambdanya atau panjang gelombangnya turun. Jadi V-nya turun, maka lambdanya juga turun. Begitu. Nah, jadi jawabannya itu adalah C. Lihat, panjang gelombangnya memendek atau turun, dan amplitudonya semakin tinggi. Dapat disimak pada gambar. Amplitudonya semakin tinggi, gitu ya. Ini amplitudonya semakin tinggi. Yang semula sekian, maka menjadi semakin tinggi. Soal nomor 13, perhatikan gambar berikut. Gambar 1, ini musik di dalam sungkup udara, kemudian keran dibuka sehingga ada udara yang bisa keluar masuk. Kemudian gambar 2, ada speaker di dalam sungkup udara, lalu udara dipompa keluar sehingga di sini hampa udara. Nah, speaker terdengar keras saat kondisi seperti gambar 1. Ketika udara di dalam sungkup dikeluarkan sampai hampa yang gambar 2, musik tidak terdengar. Jadi di sini tidak ada terdengar lagi bunyi. Nah, percobaan tersebut membuktikan bahwa bunyi titik-titik. Nah, ingat bahwa bunyi itu tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara karena bunyi merambat memerlukan medium atau zat perantara. Salah satunya adalah udara. Nomor 14, terdapat bacaan tentang proyektor smartphone. Banyak kreativitas yang muncul bersamaan dengan berkembangnya teknologi smartphone yang mampu memenuhi kebutuhan melalui berbagai fitur yang disediakan, termasuk salah satunya untuk menonton film. Kecilnya layar smartphone memang asyik untuk dinikmati seorang diri, namun menjadi repot ketika harus ditonton berdua atau bertiga. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa orang telah mengembangkan teknologi sederhana berupa proyektor smartphone yang dapat memproyeksikan gambar sehingga tampak lebih besar. Perhatikan rancangan proyektornya sebagai berikut. Ini jarak bendanya ada di sini. Kemudian ini lensanya, kemudian bayangannya ada di sini, maka SI jarak bayangan. Jika lensa yang digunakan dalam proyektor tersebut mempunyai jarak fokus 10 cm, maka untuk mendapatkan bayangan yang tegak pada layar smartphone harus diletakkan titik-titik. Perhatikan skema gambar pembentukan bayangan berikut. Untuk mendapatkan hasil atau bayangannya itu diperbesar, maka benda harus diletakkan di ruang 2. Ini ruang 2 yaitu antara F dengan 2F. Dimana jika F-nya 10, maka ruang 2 itu di antara 10 sampai 20 cm, sehingga nanti diperoleh bayangan yang terbalik diperbesar. Nah, proses pembentukan bayangannya adalah seperti ini ya, gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah A. Pada jarak antara 10 cm sampai 20 cm dengan posisi gambar terbalik. Nanti gambarnya terbalik. Nomor 15. Dia melakukan percobaan memberi muatan pada suatu benda. Dia menggosok batang kaca dengan kain sutra dan batang ebonit digosok dengan kain wol. Proses perpindahan elektron yang terjadi adalah titik-titik. Batang ebonit digosok dengan kain wol, maka nanti ebonit akan bermuatan negatif, sedangkan kain wol menjadi bermuatan positif. Sebaliknya, jika batang kaca digosok dengan kain sutra, maka batang kaca menjadi positif dan kain sutra negatif. Ingat
karena negatif pasti ada kelebihan elektron atau menerima elektron. Jadi ebonit menerima elektron dari kain wol. Jadi yang ini ya, menerima elektron. Sedangkan kain wol sebaliknya, melepas elektron. Nah, kebalikannya yang batang kaca berarti melepas elektron yang ini, dan kain sutra menerima elektron. Sehingga dari sini yang betul semuanya adalah D. Ebonit menerima elektron, kain wol melepas elektron. Batang kaca melepas elektron, kain sutra menerima elektron. Nomor 16, perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Ini ada rangkaian seri paralel, ada baterai 12 volt, kemudian dihubungkan dengan hambatan R1, R2 dan R3 di paralel, kemudian R4. Yang ditanyakan adalah kuat arus listrik yang mengalir melalui R3. Jadi di sini berapa I3 yang ditanyakan? Maka cara menjawabnya langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah mengerjakannya adalah yang pertama kita menentukan R totalnya terlebih dahulu. Berapa R total? Maka kita cari terlebih dahulu hambatan pengganti paralel R2 dan R3 di paralel. Maka 1/R paralel sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan, kita selesaikan operasi penjumlahan ini menjadi 3/12. Maka R paralelnya adalah 12/3, yaitu 4 ohm. Sehingga diperoleh R totalnya yaitu sama dengan R1 3 ohm ditambah R paralel 4 ohm tambah R4 1 ohm ditambah di sini ada hambatan dalam baterai 2 ohm. Hasilnya sama dengan 10 ohm. Setelah itu kita bisa menentukan I total. I sama dengan V/R. V nya adalah 12 volt dibagi R totalnya tadi 10 ohm. Hasilnya I total 1,2 ampere. Nah, lalu yang langkah berikutnya kita menentukan tegangan pada hambatan paralel V paralel, yaitu I dikali R paralel sama dengan I nya 1,2 ampere dikali tadi R paralelnya adalah nih 4 ya, R paralelnya 4. Maka diperoleh V paralel sama dengan 4,8 volt. Sehingga kita sekarang sudah bisa menghitung berapa I3 yang ditanya ini. I3 sama dengan V paralel dibagi R3 sama dengan V paralelnya 4,8 volt dibagi R3 nya 12 ohm. 12. Hasilnya sama dengan 0,4 ampere. Jadi jawaban yang benar adalah A. Perhatikan soal nomor 17, ada bacaan tentang transmisi listrik jarak jauh. Silahkan dibaca. Kemudian di sini ada gambar, lalu di bawahnya ada soal. Perhatikan soalnya. Pada gambar ditunjukkan trafo A yang digunakan untuk menaikkan tegangan dari 20 kV menjadi 150 kV. Kemudian trafo B dari 20 kV menjadi 220 volt.
perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder trafo A dan B masing-masing titik-titik. Ingat, perbandingan tegangan primer dan sekunder akan berbanding atau sama dengan perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder. Tegangan VP dibanding VS akan sebanding dengan jumlah lilitan primer dibanding dengan lilitan sekunder, sehingga untuk yang A perbandingannya adalah 20 kV dibanding dengan 150 kV. Ini karena sebanding maka langsung dengan membandingkan tegangannya ini 20 banding 150, 2 banding 15. Jadi di sini adalah B dan D. Oke, untuk trafo A. Lalu untuk trafo B, lihat perbandingannya di sini 20 kV dan 220 volt. Ini kilo, ini volt. Berarti 20.000 dibanding 220. 20.000 dibanding 220. Ini dicoret 2000 dibanding 22, disederhanakan 1000 dibanding 11. Jadi jawabannya adalah ini ya. Oke, maaf tadi yang C ini 10 banding 75 sama dengan 2 banding 15. Oke, jadi yang tepat jawabannya adalah C. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Gambar nomor 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut menunjukkan ciri makhluk hidup titik-titik. Lihat nomor 1, ini adalah peristiwa gutasi, yaitu proses pelepasan air dari daun yang bisa diamati dari adanya titik-titik air yang ada di tepi daun. Jadi ini termasuk ekskresi. Ini salah. Oke. Lalu yang kedua, enceng gondok. Ini lebar daunnya, atau di sini ada pengembungan udara supaya bisa mengambang di atas air. Ini sebagai bentuk adaptasi. Maka jawabannya yang nomor 2 adalah adaptasi. Jadi yang ini salah. Kemudian yang ketiga, ini daun putri malu disentuh sehingga menutup. Maka ini adalah proses menanggapi rangsang atau iritabilitas. Jadi ini salah, sehingga jawaban yang benar adalah B. Di sini nomor 4 kalau dilihat ini ada bambu, kemudian di sampingnya ada tunas yang baru tumbuh. Nah, ini adalah peristiwa berkembang biak atau reproduksi. Oke, betul. Soal berikutnya nomor 19. Perhatikan ada gambar akar pada kedelai. Biasanya terdapat bintil-bintil akar seperti ini. Ini adalah di mana di sini terdapat bakteri Rhizobium leguminosarum ya, yang mampu mengikat nitrogen dari udara. Nah, jadi bentuk interaksi antara tanaman kedelai dengan bakteri tersebut itu adalah saling menguntungkan atau mutualisme ya. Jawabannya itu yang A. Kenapa? Karena kedelai yang mendapatkan nitrogen yang diikat oleh bakteri Rhizobium tadi. Jadi tanamannya mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk bakterinya ini mendapat tempat hidup sehingga juga saling menguntungkan.
Nah, selanjutnya nomor 20. Anto menemukan hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki kaki berbuku-buku. 2. Tubuh terdiri dari kepala, dada, dan perut. 3. Memiliki sepasang antena. 4. Memiliki 2 pasang sayap. Dan 5. Memiliki 3 pasang kaki. Nah, hewan yang memiliki ciri-ciri tersebut ini dapat digolongkan ke dalam insekta atau serangga. Jadi yang termasuk serangga adalah B, gitu ya. Untuk yang A ini ada lipan, ini adalah dari kelompok Myriapoda. Kemudian yang C ini ada laba-laba, ini tergolong dalam Arachnida. Sedangkan yang D, udang, ini krustase. Begitu, jadi jawabannya yang benar adalah B. Easy go.